Cuma satu tempat apa dia? Masjid Kota Rengat itu apa namanya? Masjid Amru. Yang kita maksud dengan Imam Hafiz di dalam program pembinaan Imam Hafiz pada tahun 2022 adalah para imam-imam yang sudah pernah menghafal Al-Quran, baik menyelesaikan 30 juz ataupun mungkin tidak sempat selesai. Tapi yang jelas yang bersangkutan sudah pernah bergelut dalam dunia hafalan Al-Quran yang akan mengimami para jemaah di masjid-masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Di program Imam Hafiz tahun ini adalah yang kedua kalinya dilaksanakan di Kabupaten Gailuas. Mungkin secara ringkas kami gambarkan dulu ya, bahwa untuk Imam Hafiz tahun ini kita tersebar di 10 kecamatan, kemudian 57 kampung ya, 57 kampung, dan masjid atau musola yang kita masuki program ini dengan Imam Hafiz adalah sejumlah 78 masjid atau musola yang kita tugaskan di sini 39 orang Imam Hafiz. Jadi target kita dari pemerintah Kabupaten Gailuas adalah sesuai dengan visi misi tentunya untuk mewujudkan Gailuas yang Islami, mandiri dan sejahtera, juga terkait dengan bidang tugas kami di syariat Islam, itu bagaimana kita melaksanakan syariat Islam secara kafah di Kabupaten Gailuas. Jadi salah satu program yang kita turunkan dari hal tersebut yaitu pembinaan Imam Hafiz Kabupaten Gailuas. Jadi target kita dengan adanya Imam Hafiz ini yang kita tempatkan di masjid-masjid di kampung-kampung yang kita sampaikan tadi. Secara umum mungkin kami sampaikan targetnya adalah bagaimana agar nanti semua masyarakat kita bisa mengamalkan agama di tengah-tengah masyarakat. Mungkin di antara rinciannya adalah bagaimana nanti insya Allah dengan adanya program ini masyarakat akan termotivasi. Nah, dengan kita tempatkan di sana imam yang bacaannya lebih bagus mungkin dari imam yang ada selama ini, masyarakat lebih termotivasi untuk memasukkan anaknya mungkin tambahan dari pendidikan formalnya ke pesantren-pesantren. Itu yang kita harapkan. Kemudian juga nanti ada semacam motivasi juga untuk masyarakat bagaimana mereka dengan masuknya Imam Hafiz di kampung mereka itu yang juga kita amanahkan untuk memberikan pengajian-pengajian, masyarakat menjadi lebih bersemangat, termotivasi untuk belajar bersama Imam Hafiz itu, apakah dia mungkin belajar Al-Quran, tajwid, belajar fikih dan sebagainya. Jadi secara umum kita memotivasi masyarakat bagaimana agar mereka lebih semangat lagi mengamalkan agama. Itu deh. Jadi Imam Hafiz keberadaannya diharapkan mampu memompa semangat masyarakat, terkhusus umat Islam, untuk memakmurkan masjid. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan rumah Allah adalah orang-orang yang beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjadi dasar bahwa sebagai umat Islam kita harus menampakkan keimanan kita kepada Allah melalui memakmurkan rumah-rumahnya. Di sisi lain, Nabi Muhammad juga pernah menyebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda,
ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Jadi tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, ya. Jadi negeri, ya, tempat-tempat yang ada dalam satu negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya, ya. Jadi artinya di sini kita harus melakukan pembinaan untuk memakmurkan masjid, ya. Salah satu dasarnya adalah alasannya dengan melakukan pembinaan imam hafiz, dikirim ke masjid-masjid. Dengan adanya imam yang baik, tentu jamaah juga akan banyak, ya, sehingga masjid dapat dimakmurkan. Sementara secara legalitas di Kabupaten Gaya Luas, kita di era pemerintahan Bapak Bupati, Pak Amru, Bapak Syed Sani itu kan mengusung Islami, mandiri, dan sejahtera, ya. Salah satu dari indikator Islami itu adalah terbinanya 1000 hafiz, ya, 1000 hafiz. Maka melalui komunikasi kami dengan legislatif, ya, eksekutif dengan legislatif, harus ditindaklanjuti. Di sidang-sidang itu dipertanyakan, ya, setelah dibina 1000 hafiz itu mau dikemanakan. Maka program Imam Hafiz ini sebagai tindak lanjut dari pembinaan 1000 hafiz. Setelah mereka hafiz, kita terjunkan untuk menjadi imam di masyarakat. Dan ini ada beberapa, ya, walaupun mungkin tidak semua. Ada beberapa para imam hafiz kita memang santri-santri yang kita bina melalui beasiswa. Mereka sudah menyelesaikan hafalannya di luar daerah, kembali ke sini menemui kami, dan kita sambut, ya, mereka, dan kita ajak untuk bergabung mensukseskan kegiatan program keislaman, diantaranya pembinaan imam hafiz. Tentu untuk memilih imam itu tidak mudah, ya, karena imam itu kan identik dengan ikutan, ya. Andaikan yang kita ikuti orang yang tidak punya kapasitas, ya, keilmuan yang bagus, maka mungkin tidak akan tidak yakin, ya. Kalau tidak yakin, mungkin akan setengah hati. Maka kami dari Dinas Syariah Islam mengambil kriteria yang akan menjadi imam hafiz adalah para calon-calon imam hafiz yang sudah memiliki hafalan Al-Quran. Kalau sebelumnya pernah kita sarankan ya minimal 5 juz lah, ya. Untuk tahun ini kita mengusung kalau bisa lebih dari situ, ya. Walaupun mungkin sebagian dalam proses untuk memutkinkan hafalannya, karena salah satu metode untuk menguatkan hafalan adalah, ya, menjadi imam. Ketika dia menjadi imam, persiapannya akan lebih baik. Maka ada 3 penilaian untuk tahun ini. Yang pertama, dari segi hafalan Al-Qur'annya, tentu tidak terlepas dari tajwid, fasahah, kemudian juga kelancaran hafalan. Itu kita sudah meminta kepada tim seleksi untuk menilai hal ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah wawasan fikih, ya. Karena terkait dengan fikih juga penting. Ketika yang bersangkutan menjadi imam, maka dia akan menjadi narasumber lah, ataupun ketika ada masalah akan bertanya kepada imam. Maka wawasan fikih yang kita pertanyakan kepada para calon imam hafiz sebelumnya adalah terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya praktis di lapangan, ya. Misalnya masalah-masalah khilafiyah, ya, mereka harus punya wawasan, sehingga tidak hanya nanti menyampaikan satu pendapat sehingga menimbulkan huru hara, misalnya, kan. Jadi kalau ada beberapa pendapat, ya disampaikan
semuanya, walaupun mungkin setiap orang punya prinsip dia pegang yang mana. Nah, itu masalah fikih. Kemudian juga yang ketiga yang kita seleksi adalah wawasan kesyariat Islaman. Nah, ini lebih kepada perhatiannya terhadap perkembangan Islam di gaya luas. Nah, jadi kira-kira apa masalah umat Islam hari ini? Nah, misalnya masjid-masjid banyak yang kosong, ya. Ataupun anak-anak muda lebih banyak di kafe misalnya kan, dibandingkan di tempat ibadah. Itu apa masalahnya? Dan apa komitmennya? Nah, makanya selain menjadi imam, kita juga minta para imam hafiz itu bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, tentu pencerahan ini akan berdampak positif. Mereka akan dekat dengan masjid, merangkul ke masyarakat untuk memakmurkan rumah Allah, dan juga kita harapkan mereka dengan penyampaian tausiah, ceramah, bisa berkomunikasi aktif, ya. Nah, artinya di masyarakat itu mereka bergaul dengan masyarakat. Nah, karena kita belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti tahun 2018, ya, itu ada beberapa imam dari luar yang ditempatkan di beberapa masjid yang ada di luas, tapi sebagian karena mungkin kurang komunikasi sehingga ada kesalahpahaman. Nah, mungkin seperti itu. Untuk menjadi imam, memang pada zaman dahulu itu artinya mereka kalau jadi imam itu mereka enggan, ya, karena imam itu kan punya amanah, yang harus mengemban makmumnya kan. Sehingga untuk menjadi muazzin mereka berlomba-lomba untuk menjadi imam, ya yang terbaik di antara mereka. Maka dulu pemimpin itu selain pemimpin negara sekaligus menjadi imam. Berarti mereka dia yang terbaik yang menjadi panutan, ya. Kalau di dalam hadis itu disebut yang jadi imam itu aqra'uhum, ya, yang paling bagus Qur'annya. Nah, tapi para ulama menjelaskan lagi bukan hanya sekedar hafalan, tetapi pemahamannya juga masuk di sini. Kombinasi antara kemampuan untuk menghafal Quran, menjaga Al-Quran, dan juga kemampuan untuk memahami fikih dengan baik. Nah, jadi artinya yang menjadi imam itu adalah yang bagus Al-Qurannya, bagus bacaannya, dan juga bagus pemahaman fikihnya, dan juga dia bisa menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك